Hai teman-teman, kembali lagi di Hikayat Ilmu. Kali ini kita akan bercerita tentang Nabi Musa bagian 2, yaitu kembalinya Nabi Musa ke Mesir. Di bagian 1 kita telah menceritakan kelahiran Nabi Musa hingga sampailah Nabi Musa diburu prajurit Fir'aun. Kini kita beralih ke bagian di mana Nabi akan melarikan diri dari kejaran prajurit tersebut. Ketika Nabi Musa diburu oleh prajurit kerajaan Fir'aun, Nabi Musa pun melarikan diri hingga sampai ke Madian. Di Madian, Nabi Musa bertemu dengan keluarga Nabi Syuaib alaihissalam dan akhirnya menikah dengan putrinya. Setelah 10 tahun tinggal di sana, Nabi Musa pun berencana kembali ke Mesir. Di tengah perjalanan, Nabi Musa melihat cahaya yang memancar dari Bukit Tur. Nabi Musa pun mendatanginya. Ternyata cahaya itu adalah api yang berasal dari sebatang pohon yang masih hijau. Saat itulah Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah Nabi Musa untuk memberi peringatan kepada Fir'aun dengan bijaksana. Sesampainya tiba di Mesir, Nabi Musa lalu menemui saudaranya yang bernama Harun. Harun pun menceritakan bagaimana kondisi rakyat Mesir yang semakin menderita di bawah kekuasaan Fir'aun. Fir'aun semakin zalim dan kejam terhadap rakyatnya. Fir'aun memaksa rakyat mengakuinya sebagai Tuhan dan harus menyembahnya. Fir'aun tidak segan-segan pula menghukum rakyat yang berani menentang ataupun membangkangnya. Setelah mendengar cerita Harun tersebut, Musa sangat sedih. Ia merasa prihatin terhadap kondisi rakyat Mesir. Ia bertekad untuk melawan Fir'aun. Nabi Musa dan Harun kemudian mendatangi Fir'aun. Keduanya bertemu dengan Fir'aun yang ketika itu tidak mengenali Nabi Musa. Setelah 10 tahun berpisah, Fir'aun lalu berkata kepadanya, "Siapa kalian? Apa maksud kedatangan kalian ke sini?" "Kami adalah Musa dan Harun, utusan Allah." "Apa? Musa?" Seketika itu Fir'aun langsung teringat dengan seorang anak yang pernah diasuhnya beberapa tahun yang lalu. "Ya, aku Musa yang pernah engkau asuh dahulu. Lalu engkau menyuruh pengawalmu untuk membunuhku." "Bukankah kami telah mengasuhmu waktu kamu masih anak-anak, dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun? Akan tetapi kamu telah berbuat sesuatu perbuatan yang tercela. Sesungguhnya kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak membalas budi." "Aku memang telah melakukannya karena aku di waktu itu termasuk orang-orang yang khilaf." "Kamu benar-benar tidak tahu balas budi. Sekarang kamu datang mengaku sebagai utusan Tuhan semesta alam. Tuhan yang mana? Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku akan menangkap dan memenjarakanmu." "Apakah engkau akan memenjarakan aku juga jika aku mampu menunjukkan kepadamu bukti-bukti yang nyata?" "Perlihatkanlah kepadaku bukti-bukti itu jika apa yang kamu katakan itu adalah benar." Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya. Lalu tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang terlihat sangat nyata. Dan Musa menarik tangannya. Tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya. Fir'aun sebenarnya merasa takjub, akan tetapi ia tetap mempertahankan kesombongannya. Lalu ia berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya dengan nada mengejek, "Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai ya." Kemudian Fir'aun mendatangkan tukang sihir andalannya dan menantang Nabi Musa untuk menandinginya. Musa pun menyanggupinya. Fir'aun memberikan perintah kepada bawahannya agar mengumpulkan seluruh rakyatnya untuk berkumpul di alun-alun. Rakyatnya akan menyaksikan pertandingan antara Nabi Musa dan tukang sihirnya.
Pada hari yang telah ditentukan, Nabi Musa pun berhadapan dengan tukang sihir Fir'aun. Sebelum bertanding, Musa berdoa kepada Allah dan kemudian bersiap-siap. Para tukang sihir itu pun menunjukkan kesaktiannya. Mereka melemparkan tali-tali ke lapangan. Seketika itu juga tali-tali tersebut berubah menjadi ular. Kemudian Musa mengeluarkan tongkatnya. Tongkat tersebut berubah menjadi ular besar dan melahap seluruh ular kecil milik tukang sihir Fir'aun. Para tukang sihir tersebut merasa takjub pada kesaktian Musa. Mereka lalu mengaku kalah dan beriman kepada kenabian Musa. Raja Fir'aun menjadi semakin marah. Ia lalu memberikan hukuman kepada para tukang sihirnya yang telah beriman mengikuti ajaran Nabi Musa. Sejak peristiwa itu, pengikut Nabi Musa dan Nabi Harun semakin banyak. Demikian kisah Nabi Musa bagian 2. Kembalinya Nabi Musa ke Mesir. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.